Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sakit, Pak. Sebenarnya lagi sakit, Pak. Siapa yang sakit dulu? Apa dia nih ya? Sakit apa nak? Batuk. Kalau sakit Batuk. hati, Pak. Aduh, sakit hati ya. Sakit hati. Nah ini yang bapak nggak tahu juga. Oke, siapa hari ini yang nggak hadir? Odi, Pak. Sakit perut dia, Pak, karena makan jambu dari pohon orang. Si maling jamu di apa Pak? Jambunya Kualat, busuk, Pak. Pak. Kualat dia, Pak. Tiba-tiba busuk jambunya. Tiba-tiba busuk ya. Aduh, kayak tim Indosiar ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bentar ya. Coba share screen nanti. Nah, udah masuk kah? Udah nampak? Sudah, Pak. Sudah nampak. Oke, nah sebelum kita, kalau ini videonya masuk, nampak nggak? Nampak video? Nggak nampak, Pak. Dikeluarkan dulu, Pak, apa ya? Oke, PT-nya. kita nonton videonya dulu, baru kita akan seperti itu. Dengar suaranya? Nggak terdengar, Pak. Coba tonton. Jelajah perubahan budaya dan Oh, sudah, Pak. Sudah, sudah masuk suaranya. Sudah, Pak. Sudah masuk. Oke, ditontonnya dulu ya. masyarakat Sumatera Utara dari masa lalu hingga sekarang. Langsung saja kita mulai dari mengeksplorasi perubahan dalam pola makan dan kuliner. Dahulu, hidangan seperti arsik, ubi tumbuk, roti jala, babae, lemang adalah hidangan sehari-hari yang mendominasi di masyarakat Sumatera Utara. Namun, modernisasi membawa masakan internasional, restoran cepat saji, dan masakan global yang lebih mudah diakses. Berikutnya, gaya berpakaian. Gaya berpakaian juga telah mengalami perubahan signifikan. Pada zaman dahulu, masyarakat umumnya masih suka menggunakan pakaian tradisional. Namun, sekarang orang lebih sering mengenakan pakaian modern untuk sehari-harinya. Masyarakat Sumatera Utara memiliki sejarah seni yang kaya dengan musik tradisional dan tarian-tarian yang memukau. Namun, modernisasi membawa musik pop, seni kontemporer, dan budaya populer global yang menjadi bagian penting dalam hiburan. Pengaruh teknologi juga tidak bisa diabaikan. Pada masa lalu, komunikasi lebih terbatas dan lebih fokus pada interaksi sosial langsung. Sekarang, teknologi seperti internet dan smartphone telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan bersosialisasi. Modernisasi juga menciptakan perubahan dalam tata kota dan transportasi. Di Sumatera Utara, terkhusus pada ibu kota Medan, memiliki gedung-gedung pencakar langit, fasilitas transportasi yang lebih canggih, dan tata kota yang berubah. Beberapa bentuk transportasi tradisional seperti becak juga mulai digantikan. Dalam semua perubahan ini, kita harus merenungkan bagaimana modernisasi mempengaruhi nilai dan tradisi lokal. Meskipun modernisasi membawa perkembangan, ada dilema penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam era modernisasi yang terus berubah. Perubahan budaya dan gaya hidup masyarakat Sumatera Utara mencerminkan perjalanan yang panjang. Penting untuk menghargai sejarah dan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri pada perubahan positif yang membawa kemajuan.
Oke, nah, coba Bapak mau nanya dulu. Tadi kita nonton apa? Tuh Anggi, kita lagi nonton Nonton apa tadi video, Anggi? Pak. Apa? Nonton video. Video. Nonton video Nah, videonya itu tentang apa? Ada yang tahu? tentang kota Medan. Terus ada tari-tariannya tadi, Pak. Iya, bagus. Jadi video tadi itu menjelaskan tentang bagaimana dampak modernisasi di Sumatera Utara, bukan hanya di Kota Medan. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang modernisasi. Oke, sebentar. Ini udah nampak layarnya? Bisa, Pak. Oke, udah bisa ya. Nah, coba buat Anggi. Bentar, bentar. Nah, pengertian modernisasi itu adalah perkembangan di dalam suatu masyarakat. Nah, jadi di suatu masyarakat itu kan kayak zaman dahulu itu dia selalu memakai pakaian-pakaian yang eh, apa kita bilangnya, yang masih sederhana, yang masih memakai pakaian yang biasa-biasa aja gitu. Nah, setelah ada modernisasi ini, jadi kehidupan yang tradisional itu dia berubah jadi modern. Nah, dia jadi pakai kalau di zaman sekarang itu apa baju-baju yang trendy itu ada yang tahu kan? Atau lagu-lagu atau dia musiknya atau dia budayanya itu yang yang sudah termodernisasi ada yang tahu kan? Bu Anggi ada yang tahu? Ada Anggi tahu? Bang Anggi? Apanya, Pak? Makanannya lah, Pak. Kalau musik aku belum tahu, Pak. Makanan pun boleh. Nah, ke makanan juga kan bisa terpengaruh oleh modernisasi. Nah, apa coba? Kalau dulu kan, Pak, makanannya banyak kayak ubi, dari Mm-mm. ubi atau jagung. Iya, itu betul. Karena sekarang udah banyak jenisnya, Pak. Ada ayam, pizza, burger. Dari barat-barat lah, Pak. Maju semua masuk ke Sumatera Utara. Bagus, bagus yang dia. Jadi dari negara-negara barat itu dia modernisasi ini dia datang dari negara barat. Jadi makanan itu terpengaruh dia yang darinya cuma makanan ubi kita makan dulu cuma makan ubi rebus, jagung yang direbus ataupun em, ya makanan-makanan yang tradisional lah. Nah, setelah ada modernisasi, jadi kita tahu, eh, ada makanan burger. Nah, itu makanan burger itu kan dari negara luar, dari negara barat, begitu ya. Jadi kita masuk lagi ke bagian sejarah. Bisa. Sudah ganti slide-nya nih. Nah, jadi, perubahan sosial gitu ya. Nah, perubahan sosial itu adalah suatu bentuk peralihan yang mengubah gaya hidup masyarakat yang dapat terus terjadi dan berubah akibat dinamika kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial itu ya yang dari awalnya apa yang kita bilangnya, yang sederhana dia terus jadi lebih modern lah dibilang. Terus ada beberapa faktor yang paling kuat yang bisa membuat terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu ada penemuan baru, terus dampak kependudukannya dan juga munculnya konflik, ada juga revolusi, lalu keterbukaan kelas sosial dan juga motivasi berprestasi dan juga sistem pendidikannya itu berubah menjadi lebih maju. Nah, adapun contoh dari perubahan sosial itu urbanisasi. Nah, coba Anggi baca dulu urbanisasi ini apa? Anggi, Gimana, Pak? coba baca dulu nak ini yang ada perubahan sosial ini. Yang perubahan sosial ini, Pak. Ya, ya.
Oh, oh ini ada. Adapun contoh dari perubahan sosial dalam masyarakat yaitu satu, urbanisasi. Perubahan sosial budaya terjadi sebagai akibat dari migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan. Urbanisasi telah mengubah pola hidup, nilai-nilai dan perilaku masyarakat, serta membawa perubahan dalam struktur keluarga, pemukiman, dan hubungan sosial. Lanjut, Pak. Lanjut itu. Perubahan dalam gender juga baca dulu. Perubahan dalam peran gender. Terjadi perubahan dalam peran dan status perempuan di masyarakat. Perempuan semakin aktif terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Dan hal ini membawa perubahan dalam pola hubungan keluarga dan pembagian peran dalam rumah tangga. Globalisasi dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pengaruh globalisasi telah membawa perubahan sosial budaya yang signifikan di Indonesia. Akses mudah terhadap internet, media sosial, dan konten digital telah mempengaruhi cara komunikasi, gaya hidup, dan budaya populer di negara ini. Baik, terima kasih Udah, ya. Pak. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian perubahan budaya. Nah, seperti yang di dalam video tadi kan, yang dari awalnya kita pakai baju, kalau orang zaman dulu kan pakai baju tradisional, nah sekarang itu kan budayanya itu lebih berubah dia. Nah, yang jadinya eh, terus apa ya bilangnya? Dia lebih pakai baju-baju yang trendy gitu dia kayak apa kita bilangnya? Bapakku nggak tahu tuh baju trendy yang mana. Terus dari ekonominya juga berubah, terus kayak dibilang sekarang ini juga perkembangan teknologinya itu berubah yang kita tidak tahu internet, terus kita jadi tahu bagaimana mengoperasikan internet itu. Nah, terus nah modernisasi ini juga memiliki dampak. Nah, apa itu dampaknya? Dampak yang positif seperti peningkatan taraf hidup kita dan juga akses ke pendidikan, kesehatan dan juga inovasi teknologi. Namun bisa juga mengakibatkan konflik budaya. Konflik budayanya itu identitas sosialnya itu serta kerugian seperti ada ketidaksetaraan sosial. Contohnya kita ada yang nggak punya laptop, ada yang punya. Nah, jadi itu kan kayak nampak dia ketidaksetaraan sosialnya akibat dari perubahan budaya tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Bentar ya, biar Bapak screen dulu. Oke. Nah, ini nampak. KPD-nya sudah Nampak, nampak. Pak. Sudah? Udah. Oke, nah kita hari ini berapa orang tadi yang datang? 3 orang cuman ya. Tania, Ardiani, sama Anggi. Berarti udah kita bagi aja 2 kelompok ya. Ah, Ardiani sama Anggi, Tania sama Bapak aja ya. Nah, ini kan ada Ya, LKPD nih Pak. yang sudah Bapak buat. Nah, di sini ada dia gambar, ada 6 gambar kok. Ya, 6 gambar. Terus di bawahnya itu ada soal, ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita kerjakan dulu ya dari KPD ini kelompok. Siapa sama Bapak tadi? Tanya ya. Nah, coba dikerjakan dulu. Berapa menit ini mau dikerjain? 5 menit dulu? 1 menit, Pak. Oke, 5 menit. Nah, hmm, udah tampak nih. Nah, 5 menit dulu dikerjakan ini. Coba diperhatikan gambarnya ini, baru dijawab.
Oke, gimana? Bisa dijawab? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, kita perhatikan dulu gambarnya ini ya. Yang gambar pertama ini gambar apa, Nak? Gambar orang nari, Pak, pakai ulos. Ulos. Nah, Riani ini nari apa dia, Nak? Nari piring kah atau nari apa, Nak? Nari Dari tortor. tortor, Pak. Tortor, oke. Pintar ya. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa, Anggi? Itu apa, Pak? Coklat-coklat. Nah, itu Lapet. bukan coklat, nah. Itu Coklat gula itu merah ya, Pak? namanya. Gula merah. Oh, gula merah. Tahu, Anggi? Tempatku lapet semuanya. Oh iya, lapet ataupun ombus-ombus. Nah, itu pun bisa lah dibilangnya. Itu dari mana makanannya, Nak? Dari Sumatera, Pak. Utara. Nggak usah. Ya. Dari dandang Pak ku ambil tuh Pak. Apa? Dari Dari dandang tadi, biasanya. Pak. Bukan dari dandang. Maksudnya dari mana ayat daerahnya makanannya? Oh, Daerah Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ya, Anggi. Bukan dari daerah daerah dandang ya. Gambar ketiga itu gambar apa, Nak? Kesukaan aku itu, Pak, pizza. Pizza ya, iya. bisa. Sama bapak pun suka pizza. Pizza itu dari negara mana itu biasanya? Dari luar kah? Dari Eropa kah? Ada yang tahu? Eropa Pak. Amerika enggak, Salah. Pak? Pizza mana dari Italia. Amerika, dari Italia. Nah, Italia. dari Italia, Anggi. Iya Pak, Italia Pak. Yang gambar keempat itu gambar nari apa itu? Ada yang tahu? Lagi ngedance. Iya, betul, ngedance. Nah, gambar yang kelima itu tahu gambar apa? HP Pak, handphone, Iya, smartphone. betul, smartphone. Kalau gambar yang keenam, Itu gambar Telepon telepon. genggam. gambar apa, Nak? Enggak, Pak. Telepon gitu, Pak. Zaman dulu. Iya, betul. Telepon lama ataupun telepon zaman dulu lah kita bilang. Sebelum ada namanya smartphone, itulah kita pakai untuk menelpon orang yang jauh. Nah, ini soalnya ini apa nih? Dengan mengamati gambar di atas, klasifikasikanlah mana saja yang termasuk bagian modernisasi ataupun bukan. Nah, tadi udah kita bahas kan gambar-gambar apa saja ini. Ada yang tahu yang mana modernisasi dan juga mana yang dia masih tradisional? Coba kelompok Anggi siapa tadi? Ardiani. Nah, Anggi coba Anggi. Yang mana tradisional? Yang mana aja nak gambar yang tradisional ya nak? Masuk ke Gambar iya, 1, 2, 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Iya Pak. Iya betul. Kalau nomor 6 itu dia masuk ke tradisional atau enggak dia? Atau udah dampak modernisasi? Itu udah tampak modernisasi Pak. Sudah nampak dampak ya, walaupun dia kita bilang telepon lama sebelum adanya handphone, tapi itu udah modernisasi lah ya. Iya Pak. Iya, betul. Oke. Kalau Tania, yang mana aja nak? Yang mana, Pak? Yang mana yang Apanya, Pak? modernisasi dan mana yang bukan? Kalau 1 bukan. 2 bukan. 3 iya. 4 iya. 5 iya. 6 bukan. Kenapa 6 bukan? Karena itu zaman dulu, Pak. Sekarang udah jadi smartphone. Beda pendapat nih dengan Anggi ya. Dari kata Anggi itu termasuk modernisasi walaupun dia itu telepon lama. Hmm, mana betul ya? Kalau dulu Pak pakai apa Pak? Pakai surat Pak. Nah iya pakai surat. Aduh lupa bapak pakai surat. Surat dulu kita berarti tapi itu masih termasuk Tapi sekarang nggak lagi, Pak. Itu udah zaman dulu. Sekarang kan orang banyak kan smartphone. Yang kecil-kecil aja adekku pakai smartphone, Pak. hmm, tuh masih umur masih kecil kita pakai smartphone ya. Karena dia suka nonton-nonton YouTube. Kalau udah dikasih nangis. Aduh, nggak dikurangi ya kalau itu nanti. Oke, nah pertanyaan kedua. Apa aja pengaruh benda-benda di atas terhadap perubahan sosial yang budaya yang ada di daerah Sumatera Utara? Nah, kita kan di Sumatera Utara. Nah,
menurut kelompok Anggi tadi, apa coba pengaruhnya benda-benda di atas terhadap perubahan sosial? Hmm, untuk komunikasinya Pak, orang-orang jadi gampang mengakses informasi mengenai suatu budaya ataupun hal-hal baru Pak yang Hmm, ada di luar daerah. Jadi mereka bisa menerapkannya di Sumatera Utara Pak gitu Pak. oke. Kalau Tania, menurut Tania apa coba pengaruh Kalau benda-benda di atas? eh, saya Pak, itu jadi kita bisa cicip-cicip makanan dari luar Pak. Jadi tidak kepo sama makanan luar. Oke, oke, makanan ya dipikirkan ya. Enak Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya lagi, itu akan kalian jawab dan kalian diskusikan lanjut lagi sama teman-temannya di rumah karena kayaknya waktu kita sudah mau habis ini. Oke, mau saya Bapak. Nah, sekianlah belajar kita hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ardiani coba atau Anggi? Kenapa goyang-goyang kepalanya Anggi? Ada tawon tadi Pak. Oh alah. Ayo siapa yang bisa yuk? Saya, Pak. Nah, oke Ardiani. Coba Tadi singkat aja nak. Nggak kita apa-apa. tadi kita udah belajar tentang modernisasi. Jadi kalau dulu itu eh, biasanya untuk kalau yang saya tahu ya Pak, kalau alat apa namanya Pak itu kalau dulu tuh Pak, dulu eh, kalau untuk ngomong sama orang dulu pakai surat Pak. Sekarang pakai telepon karena udah canggih. Terus untuk transportasi juga Pak. Kalau dulu beca. Nah, kalau Oh, sekarang mobil itu Pak. iya oke betul ya. Mas. Terima kasih Ardian yang sudah memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, aduh kita tadi lupa berdoa ya di awal ya. Anggi kenapa nggak ingati Bapak berdoa? Yaudahlah kita berdoa dulu ya untuk eh, Kak Tania coba dibawa doanya Kak untuk penutup. Oke, teman-teman, baiklah. Ayo kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Hmm, jaga kesehatan ya di rumah ya. Terima kasih. Bye bye. Bye.